Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Fathul Qorib, pasal yang menerangkan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Apa saja sih yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Faslun, adapun fasal fi umurin, pada perkara-perkara tukhalifu fi hal mar'atu rajulu fi sholati, yang mana di sini membedakan fiha di dalam sholat tersebut al mar'atu laki-laki, arrajulun arrajulah dan juga laki-laki, yang membedakan laki-laki dan perempuan, ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan fi sholati di dalam sholat. Wa dzakahal musannif, dan di sini musannif menjelaskan zalika qauluhu, mengatakan dengan perkataan wal mar'atu, dan adapun perempuan tukhalifu rajul, berbeda dengan laki-laki fi khamsati asya'a, pada 5 perkara. Farajulu, adapun laki-laki, yujafi, mengangkat, ayyarfa mirfaqai anjab hataihi. Jadi laki-laki itu mengangkat mirfaq, kedua lengannya ini, kedua tangannya tadi, anjab hatain, dari perut sini. Jadi kalau ketika dia mengangkat tangan, ya, ketika mengangkat tangan itu seperti ini, Allahu Akbar, ini renggang, nggak rapat seperti ini. Tapi kalau perempuan itu dia rapat seperti ini. Tapi kalau laki-laki itu renggang. Nah, jadi yang antara ini ke bagian lambung perut itu rapat kalau perempuan. Jadi seperti ini. Tapi kalau laki-laki ya seperti ini dia. Ya kan? Bukan ya lentik, itu bukan. Itu lain lagi. Itu pembahasannya beda lagi, ya kan? Kalau yang melentik seperti ini, pokoknya lurus saja seperti itu. Kalau laki-laki ya seperti ini posisi. Jadi di sini lebar. Kalau misalkan perempuan seperti ini. Wayukilu, dan mengangkat, ayyarfa, atau mengangkat, batnuhu an fakhidhaihi fi ruku' was sujud, mengangkat pantatnya ketika ruku dan sujud. Jadi kalau laki-laki dia angkat tuh kedua pantatnya kayak gitu kan, kalau ruku, dan sujudnya juga seperti itu, dia agak ngangkat sedikit antara perut sama dan pantatnya seperti itu. Kalau perempuan dia tidak diangkat. Wa yajharu fi maudhi'il jahr, dan di sini kalau misalkan dia membaca-baca
membaca bacaan apapun dia tidak diperkenankan untuk mengeraskan suara. Wa taqaddumu bayanuhu fi maudhihi, dan semua itu sudah dijelaskan penjelasannya di awal-awal. Kemudian kalau misalkan di sini nanti juga ada perbedaan antara aurat laki-laki dan perempuan, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Wa idza abahu ay asabahu syai' fi sholati sabbaha fayaqulu subhanallahi. Apabila terjadi sesuatu asobahu syai'un, terjadi sesuatu fi sholati, di dalam sholat, sabbaha, maka hendaklah bagi orang laki-laki sabbaha membaca tasbih subhanallah biqasdi zikir, dengan tujuan berzikir. Because this zikir faqat au mal i'lam. Di sini dengan tujuan berzikir saja atau memberitahu imam yang sholat, misalkan seperti itu. Subhanallah. Kalau misalkan ada kesalahan terjadi pada imam, maka biasa makmum kan menegur. Nah, di sini kalau laki-laki itu mengucapkan subhanallah, itu baik untuk zikir saja ataupun untuk memberi tahu. Misal sami Allahu liman hamidah, agak dikeraskan tidak ada masalah kalau laki-laki, tapi kalau perempuan itu beda. Au tolaqoh, memberitahu di sini lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Awil i'lam faqat batola. Kalau misalkan di sini dia bertujuan semata-mata memberitahu, maka batal sholatnya. Jadi di sini kalau misalkan seseorang laki-laki tersebut memberitahu dengan berzikir atau ya memberitahu imam yang salah dengan memberi atau dengan tujuan berzikir di sini dengan mengucapkan subhanallah yang keras, dia tidak batal sholatnya. Tapi kalau perempuan itu mengeraskan suaranya subhanallah seperti itu dengan tujuan memberitahu saja, bukan untuk berzikir, untuk memberitahu saja, maka sholatnya batal. Tapi sih sebenarnya yang umum itu kalau perempuan seperti itu sih, dia pakai tangan atau seperti itu, dia pakai isyarat saja, dia tidak boleh mengeraskan suaranya di dalam sholat. Wa auratu rajuli, dan adapun aurat laki-laki ma baina surati wa rukbatihi, antara pusat dan lutut. Amma huwa falaisa minal aurati wala ma fauqaha. Dan adapun pusar dan lutut itu sendiri maka tidak termasuk aurat, dan juga yang berada di luar dari keduanya. Jadi kalau aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Jadi segini saja seperti itu. Jadi yang bagian sini itu masuk aurat. Tapi kalau yang bagian atas atau bagian bawah saja itu tidak masuk aurat. Fal mar'atu, dan adapun perempuan,
tukhalifu rajul fi khamsati al-mazkurati fa innaha, itu perempuan itu berbeda dengan laki-laki pada 5 perkara yang akan disebutkan. Fa innaha, maka sesungguhnya tadammu ba'daha bi ba'di fatusiqu batnuha fakhidaiha fi ruku'i wa sujudiha maka sesungguhnya sebagian perempuan itu mengumpulkan sebagiannya, yaitu ketika ruku dan sujud ia mempertemukan perutnya dengan kedua pantatnya. Jadi dia mempertemukan perutnya dengan kedua pantatnya. Jadi kalau misalkan kita kalau laki-laki tuh sujud ruku, dia betul-betul ke depan begitu dia. Jadi posisi ini jaraknya itu, misalkan rukunya itu misalkan segini ya kan, jadi dia ruku seperti ini. Nah, jadi dia memang agak panjang sedikit kalau untuk laki-laki, karena antara perut sama pantatnya dia jauh. Tapi kalau perempuan itu rukunya sama sujudnya itu dia agak pendek sedikit, space-nya panjang space-nya gitu, karena dia ketemu antara perut sama pantatnya seperti itu. Fatukhfadu sautaha in sholat bihadratil rijali al-ajanibi. Jadi dia perempuan tersebut tidak mengeraskan suaranya in sholat, kalau misalkan perempuan tersebut sholat bihadratil rijal, yang mana berada dari ada kehadiran seorang lelaki al-ajanibi yang tidak dia kenal. Al-ajanibi itu orang lain bukan dari muhrimnya. Fa in sholat mufridan, kalau misalkan dia sholat sendirian, anha, dari dari laki-laki yang ajanib itu, anhum, dari laki-laki yang ajanib yang bukan muhrimnya, jaharot, maka dia boleh mengeraskan suaranya. Jadi kalau misalkan kayak di masjid sholat berjamaah bareng-bareng laki-laki, maka dia tidak boleh mengeraskan suaranya. Tapi kalau misalkan dia sholat sendiri di rumah, tidak ada siapapun di situ, cuman hanya mungkin dengan anak-anaknya saja, maka dia boleh mengeraskan suaranya. Fa inna wa idana bahasyai fi sholati sofakot. Apabila terjadi sesuatu di dalam sholat, maka hendaklah dia bertepuk tangan. Nah, jadi kalau laki-laki, kalau yang tadi dia mengucapkan kalau misalkan ada terjadi segala sesuatu, misalkan imam salah gerakan sholatnya, kemudian mungkin salah membaca ayat, dia cuman bisa menepukkan tangannya seperti ini, menepukkan tangannya. Jadi bidor bibat nil yamin ala dhuhri shimal. Jadi dengan memukulkan tangan yang kanan di atas punggung tangan kiri. Jadi ini kan punggung nih. Nah, punggung, jadi ya begini saja. Seperti itu. Falau darabat batnan bi batnin bi qasdil la'bi. Kalau misalkan perempuan tersebut memukul perut tangan kanan dengan tangan kirinya bi qasdil la'bi, dengan tujuan main-main, walau qalilan, meskipun cuma sedikit, ma'il min tahrim, tanpa mengetahui keharamannya tersebut,
batalat sholatuha, maka batal sholatnya. Wal khunsa kal mar'ah, dan adapun banci ya, eh, ya, dan adapun satu seorang banci, maka hal itu seperti halnya hukumnya sama dengan perempuan. Hunsa di sini, banci ini beda dengan apa ya? Beda dengan yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu memang betul-betul dari lahir lah, pembawaan dari lahir, yang mana dia mempunyai kelamin ganda itu. Jadi dia lahirnya seperti itu, dia punya kelamin ganda. Dan ya, kalau misalkan sekarang kan itu cuman apa ya, eh cuman kayaknya dia buat-buat deh, dibuat-buat, atau memang sengaja pengen berperilaku seperti itu, menyerupai perempuan ya. Itu beda lagi. Kalau yang ini memang betul-betul hunsa, memang betul-betul dia banci, secara lahirnya dia punya kelamin ganda. Wajam'u wajami'u badanil mar'ati al-huratu. Nah, kalau misalkan kita berbicara masalah aurat perempuan, di sini adalah wajami'u badanil mar'ati, seluruh badan perempuan di situ, al-hurati auratun, yang merdeka, maka hukumnya adalah aurat, illa wajhuha wa kaffaiha, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa hadhihi auratuha, dan aurat wanita ini fi shalah, di dalam sholat itu. Jadi kalau di dalam sholat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini kalau di dalam sholat. Amal khorijah, kalau misalkan di tempat umum, di tempat publik, gitu, seperti itu. Amal khorijah sholati, kalau misalkan di luar sholat, kayak di tempat publik, di tempat umum, di pasar, seperti itu, fa auratuha jami'u badaniha, maka auratnya adalah seluruh badannya perempuan tersebut. Wal amatu, dan adapun budak perempuan, karojuli, seperti auratnya laki-laki. Fatakunu auratuha ma baina suratiha wa rukbatiha. Auratnya budak perempuan itu seperti antara pusar dan lutut. Itu kalau aurat budak perempuan, baik itu muslim atau tidak itu. Jadi auratnya sama hukumnya dengan laki-laki. Tapi kalau perempuan yang merdeka itu seluruh tubuhnya itu. Jadi seluruh tubuhnya itu sudah aurat kalau dia di luar dari sholat. Kalau misalkan di dalam waktu sholat, itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu juga ada di dalam kitab Al-Um, dan seluruh kitab-kitab mazhab Syafi'i itu mengatakan seperti itu, yang saya cek di dalam kitab-kitabnya. Kalau aurat perempuan di dalam rumah bersama keluarganya, biasa kayak suami, anak-anak dan lain sebagainya, itu auratnya seperti auratnya laki-laki, antara pusar dan lutut, seperti itu. Itu perbedaan masalah aurat antara laki-laki dan perempuan, perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Jadi ya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu tuh apa yang mungkin apa sih perbedaan laki-laki dan perempuan, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, ya dibahas secara detail di dalam kitab-kitab fikih, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang belajar di sini bisa paham lah sedikit demi sedikit tentang perbedaan-perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan di beberapa kondisi. Dan teman-teman yang belajar di sini
kalau misalkan apa ya, belajar ngaji kitab Fathul Qorib itu apa yang berkunjung ke channel ini diusahakan juga punya kitabnya, baik itu kitab terjemahannya ataupun kitab kuningnya, itu nggak ada masalah. Nanti teman-teman bisa harokatin seperti itu. Kalau apa ya, belajar menggunakan kitab itu lebih enak. Jadi teman-teman bisa lebih yakin. Oh, ulama mengatakan seperti ini, hukumnya seperti ini. Maka teman-teman ya nggak goyah kayak gitu. Meskipun ada yang mengatakan seperti ini ya, itu nanti beda lagi. Itu perbedaan mazhab yang lain. Kemudian juga ada yang menanyakan ke saya juga, bagaimana hukumnya kalau misal kita menggunakan vaksin apa ya, saya lupa itu AstraZeneca kah kalau nggak salah, yang mana di situ juga dia teman saya juga menanyakan bahwa MUI menyatakan itu ada mengandung daging babinya di situ, mengandung babi di situ. Kemudian di lain kemudian MUI menyatakan meskipun ada mengandung babi di situ, hal-hal yang diharamkan, tapi MUI mengatakan berfatwa boleh digunakan. Gini, itu kalau misalkan teman-teman baca di uh, Al-Quran ya, saya juga lupa ayatnya itu. Tapi kalau teman-teman yang membaca yang hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi, itu Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 3 kalau nggak salah. Itu jelas. Ada juga beberapa ayat yang famanitur ghairu baghin wala'ad fala isma alaih. Itu masih dibahas di situ. Yang mana kalau misalkan yang diharamkan untuk dimakan itu sudah jelas ya kan. Dam apa? Hurimat alaikumul maitatu bangkai, kemudian dam darah, walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan binatang yang apa disembelih bukan atas nama tanpa menyebut nama Allah, tanpa menyebut bismillahirrahmanirrahim, seperti itulah simpelnya. Tapi kalau tidak tapi itu di kondisi-kondisi yang normal. Kalau misalkan dalam keadaan terdesak, famanituro wairobalin, yang mana seseorang tersebut tidak dalam kondisi memberontak, ya melarikan diri karena memberontak kayak gitu, walaat tanpa melampau, istilahnya apa ya, tanpa melampaui batas kayak gitu, fala isma alai, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, jadi jadi ulama-ulama fikih menyimpulkan di situ kalau misalkan dalam keadaan darurat itu tidak ada hukum haram atasnya. Nah, itu kalau kita teman-teman nanti kalau belajar ini, kalau menemukan Al-Quran dan hadis, maka biasanya kalau berbicara masalah fikih itu dikonversikan ke apa, ulama-ulama fikih, yang mana ulama-ulama fikih itu juga punya rumusan-rumusan dalam bidang usul fik. Jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman apa namanya makan durian, otomatis kan tidak langsung digigit seperti ini, tapi dikupas menggunakan parang, baru dibelah seperti itu. Nah, sama halnya dengan apa ya, memahami Al-Quran dan hadis, tidak langsung dipahami mentah-mentah seperti itu, tapi belah, dikaji menggunakan kitab-kitab usul fik, pemahaman-pemahaman usul fik. Nah, usul fik itu adalah metode mempelajari Al-Quran dan hadis itu
itu alatnya itu. Jadi kita kembalikan tadi ke hukumnya. Kalau misalkan itu terjadi istilahnya kemudorotan yang mana memang itu nggak berlebih-lebihan lah di situ dan memang betul-betul mendesak, maka tidak ada keharaman baginya dan kita juga sebatas yang kita perlukan. Kalau misalkan vaksin yang saya tahu sih nggak dibantai bermabuk kayak orang kita mabuk-mabukan kayak gitu di Loki gitu kan. Nggak, dia cuman sedikit dimasukkan ke badan, disuntikan kayak gitu, kelar. Disuntikan, kelar, seperti itu. Jadi nggak ada masalah sih. Ulama, ustadz-ustadz yang ada di MUI itu pasti dia berpatokannya di mudorot. Itu teman-teman pondok pasti sudah tahu semua itu. Jadi kitab usul fiqh Mabadiul Awaliyah itu sudah ada pembahasan tentang mudorot seperti itu, kemudorotan seperti itu. Nah, kalau sudah berbicara masalah mudorot itu tidak ada keharaman. Nah, jadi jangan sampai teman-teman tidak menggunakan vaksin merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu juga tidak boleh di dalam hukum agama Islam. Nah, kemudian kategori seseorang yang mudorot itu seperti apa sih? Bisa eh, dikategorikan sebagai orang boleh mengambil hukum yang mudorot, misal boleh memakan babi kalau misalkan pada saat-saat apa kayak gitu. Nah, kategorinya syarat-syaratnya itu gini, teman-teman bisa cek di kitab usul fiqh al-muwafaqat karangan Imam Asy-Syatibi di situ. Nah, yang namanya mudorot itu ada 5 faktor tuh. Nah, nanti bisa teman-teman cari sisanya yang mana. Cuman salah satunya itu yang pertama menjaga agamanya, kelangsungan agamanya. Dia bisa menabrak segala sesuatunya kalau misalkan dia untuk menjaga agamanya. Yang kedua itu untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jadi kalau dia tidak makan ini sudah mati, sudah kategorinya orang tersebut. Itu juga tidak ada jadi hukum keharaman tidak berlaku bagi orang yang menjaga nyawanya. Ya termasuk kasus yang seperti ini. Karena pemerintah ingin menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia, maka keharaman yang ada di vaksin tersebut sudah tidak berlaku lagi, maka akan menjadi boleh di situ untuk digunakan. Yang ketiga ya untuk menyelamatkan keturunannya itu boleh, kayak misal operasi kayak gitu, yang mana yang menangani itu harus laki-laki dan dia harus membuka auratnya, itu sudah nggak ada masalah itu untuk menyelamatkan anak tersebut. Kalau misalkan tidak ada dokter itu ya sudah, kemungkinan mati itu besar, itu boleh. Jadi ya seperti itulah hukum. Jadi nggak bisa teman-teman mengkaji hukum itu Al-Quran, hadis, kemudian dikonversikan dengan teori-teori konspirasi apa dan lain sebagainya, nggak usah didengarin kayak gitu. Tanyakan sama orang-orang ustadz-ustadz yang ahli fikih. Kalau misalkan Al-Quran, hadis, teman-teman menemukan Al-Quran dan hadis, tanyakan sama-sama orang fikih bagaimana pemahaman fikihnya seperti apa, pemahamannya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman menemukan Al-Quran dan hadis ini sahih apa tidak, ini boleh diamalkan apa tidak untuk berhujah dan lain sebagainya, tanyakan sama ustadz-ustadz yang ahli hadis. Itu jadi nggak usah yang lain ustadz-ustadz yang abal-abal tinggalkan. Jadi ya itu yang memang speknya di situ. Itu kalau misalkan teman-teman mempelajari maksud-maksud dari Al-Quran, itu tanya-tanya sama ustadz-ustadz yang paham tentang ulumul Quran, yang paham tentang tafsir Al-Quran.
Itu saya sudah selalu kasih tahu itu ke teman-teman itu. Jadi cara memahami Al-Quran dan hadis itu kemana-kemana ininya bertanyanya, jangan yang 3 menit 2 menit kayak gitu dia ceramah kemudian bantai sana bantai sini, itu nggak boleh gitu. Jadi harus ada kitab-kitab yang mendasari kita untuk berpendapat ya gitu. Sama halnya dengan sholat berjarak itu kan, wah ini iman sudah tergadai, iman kita sudah tipis kayak gitu. Karena apa? Sunnah Rasulullah itu yang mana sholat harus rapat kemudian harus jarak kayak gitu kan, hanya karena covid iman kita sudah rendah kayak gitu. Nggak bisa seperti itu. Kalau ulama memfatwakan ya sholat berjarak ya berjarak, karena ya itu tadi kondisinya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Itu sudah ada di pembahasan usul fiqh karya Al-Imam Asy-Syatibi di Al-Muwaffaqat. Apakah Imam Asy-Syatibi itu tunduk kepada Yahudi dan Nasrani yang ada di sana? Enggak juga. Itu kan. Itu cuman halu-halu status yang ilmunya rendah aja. Itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman mau divaksin ya AstraZeneca yang kemarin sudah sempat geger itu ya itu halal aja gitu, nggak ada masalah itu. Ambil apa ya sisi mudorotnya. Kalau teman-teman menjaga ini nyawa, semua tabrak. Artinya nggak ada haram di situ. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mungkin saya bisa memberikan sedikit ya tambahan wawasan dengan teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ada dalil-dalil mungkin yang teman-teman pengen cari ya teman-teman bisa cari dan bisa tanyakan kayak gitu. Terutama yang masalah keharaman itu saya juga sempat lupa, saya nggak sempat cari itu di Al-Quran itu hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi, itu Al-Maidah ayat 3 kalau tidak salah itu, kalau tidak salah yang ini. Tapi ada beberapa ayat lagi yang membahas masalah itu yang saya lupa di mana suratnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya nanti teman-teman bisa cari itu Al-Qur'annya mudah aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.